Oke, kembali lagi di Optimax Tutorial ya. Pada video kali ini kita akan membahas simulasi HVAC dengan ANSYS Fluent ya. Jadi sebenarnya kepanjangan dari HVAC ini kan heating, ventilating, terus air conditioning ya. Sebenarnya sih yang akan kita simulasikan di sini hanya air conditioning aja ya, kita nggak ada ventilasi dan sebagainya gitu. Nanti mungkin ini juga bisa dilakukan tapi mungkin di lain case ya, di case yang lain. Oke. Nah, skema simulasi yang mau kita pakai ya pada tutorial kali ini, jadi begini, ada satu ruangan. Di sini bisa nanti teman-teman bisa anggap sebagai kayak kantor ya. Terus di atasnya di sini ya, di langit-langitnya, ceilingnya ada AHU, air handling unit ya. Nah, yang warnanya biru ini nanti jadi supply airnya. Jadi nanti dari biru ini ya, supply air, airnya supply di sini ya. Airnya supply dari yang biru-biru ini. Nah, di sini nanti eh, di sini terdistribusi, terbagi menjadi 6 buah diffuser. Ya, di sini ya. Ini diffuser supply air ya, 1 2 3 4 5 6. Kemudian nanti udaranya turun ke bawah ya. Nah, di sini diffuser yang digunakan nanti yang tipenya seperti ini ya, yang 45 derajat sudutnya ya. Kemudian nanti setelah udaranya turun ya, setelah udaranya turun, terus udara dingin ya, tentunya udara dinginnya turun itu 18 derajat ya. 300 CFM untuk setiap diffusernya. Di setiap diffusernya ini nanti eh, 300 CFM flow rate-nya. Seperti itu dengan suhu 18 derajat. Nanti udara dingin turun masuk ke dalam ruangan melalui ini ya, supply air ini, diffuser ini, masing-masing diffuser. Kemudian nanti di sini ada human body ya. Jadi kita anggap orang jadi kayak silinder biasa gitu, kayak di Minecraft mungkin. Ya, bisa jadi. Nah, terus nanti untuk yang eh apa namanya? Peralatan elektronik juga nanti di sini ada ya. Di sini ada electrical devices. Ya, ini sebenarnya meja sih ya. Cuman nanti mejanya kita asumsikan meja ini mengeluarkan panas gitu, karena di sini kan nanti ada electrical devices gitu ya. Kita asumsikan nanti panas yang dikeluarkan sebesar 40 watt. Nah, orang juga yang namanya tubuh manusia itu juga kan mengeluarkan panas ya. Ini kita asumsikan 50 watt panas yang keluar ya. Nah, ini panasnya adalah panas laten ya. Jadi panas laten. Oke, kemudian eh di sini nanti ya, nanti di sini bisa dilihat nanti di CAD-nya. Di sini juga ada electrical devices juga sama ya. Terus nanti di sini kan mengeluarkan panas ya. Terus nanti panas ini jadi terdinginkan ya. Udara panas di ruangan ini jadi dingin ya, karena tadi ada supply air 18 derajat. Terus nanti udaranya masuk ke dalam return air. Nah, return air ini yang warnanya hijau, jadi masuk ke lewat sini lagi terus keluar gitu, seperti itu. Oke, nanti untuk eh, geometrinya yang digunakan tuh seperti ini ya. Nanti kita harus gambar seperti ini. Kita overview dulu step-stepnya. Biasa kalau mau simulasi stepnya ada 1 2 3 4 5, ada 5. Yang pertama harus siapkan geometrinya dulu ya, seperti ini. Terus yang kedua mesh ya. Tahap kedua itu meshing. Di sini meshnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Lebih detailnya nanti akan kita jelaskan secara terperinci settingan-settingannya. Jadi nanti di inlet sama outletnya ukuran meshnya itu kecil. Nah, ini kecil kenapa? Karena ya nanti bisa kita bahas lebih dalam pas saat tahap ini. Kemudian nanti di setup, di settingan pengaturan nanti kita pakai bonus approximation, Bosinus approximation. Ya, ini agak susah diejanya. Nah, apa itu Bosinus approximation? Nanti juga dibahasnya nanti juga ya. Kemudian nanti di solution kita cek ya, apakah hasil kita sudah convergen atau belum ya. Ini terus nanti result keluar hasilnya seperti ini. Jadi gitu ya. Oke, langsung saja check it out. Sekarang kita
kita ke ini, tahap pertama. Tahap pertama kita harus membuat geometrinya dulu ya. Nah, nanti teman-teman bisa buat geometrinya terserah mau di Autodesk Inventor atau SolidWorks ya. Tergantung teman-teman bisa sukanya pakai apa ya. Atau kalau lebih saya sarankan sih pakai SpaceClaim ya, karena dengan SpaceClaim ini relatif lebih enak ya untuk membuat geometri karena SpaceClaim itu merupakan direct modeler ya. Oke, jadi nanti geometrinya pada dasarnya geometrinya seperti ini. Ya, bisa dilihat di sini ya. Di sini ada ducting. Ya, di sini ada ducting ya, ducting untuk yang inlet ya, air inlet. Udara masuk nih yang tengah ya. Terus ada ducting untuk return airnya ya. Terus ada ducting buat return airnya nih yang satu lagi ya. Jadi ini return air, return end sama yang tengah ini supply air. Oke. Nah, sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa nih. Jadi kan masing-masing diffuser ini kan 300 CFM ya. Berarti kalau dikali 6 berarti 1800 CFM. Artinya nanti udara masuk lewat sini, ya udara ini masuk lewat sini kan sekitar tadi 1800 CFM ya, 6 kali 300 ya kan. Ini kan masing-masing 300 berarti di sini 1800 CFM masuk gitu. Terus nanti terdistribusi ya. Nah, tapi ya karena point of interest kita, jadi yang akan kita simulasikan itu ruangannya, nih di dalam ini ruangannya. Nih kalau kita hide, ini ruangannya kayak gini. Face, hide face, oke, ya. Nih, oke. Nah, karena point of interest kita ini bukan pada ducting. Ya, bukan pada ducting, kita nggak mau simulasi ductingnya, yang mau kita simulasi itu ruangannya, ya, distribusi temperatur di ruangannya. Jadi point of interest kita adalah di ruangannya. Oleh karena itu, ya, daripada kita nanti banyak-banyak domainnya banyak, ya kan, ada domain ini, domain punyanya office, ya, ada domain ducting tengah, ada ducting kanan, ada ducting kiri, nanti terlalu banyak, nanti jumlah meshnya juga terlalu banyak juga. Itu nanti akan menghabiskan waktu simulasi yang cukup lama ya, karena kita harus meshnya juga harus sampai sini juga gitu. Nah, untuk menghemat simulasi, jadi ini nggak perlu kita simulasikan ya. Jadi ini di delete aja nanti ya. Ini di delete ya, di delete gitu, delete. Nah, nanti sisa geometri yang ada di dalam ini gitu, seperti itu. Jadi intinya adalah si ductingnya kita hapus aja di situ, karena point of interest kita adalah di dalam kantor, di ruangan kantornya ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, terus geometri yang kita gunakan seperti apa? Yang geometri untuk simulasi. Kalau tadi kan geometri sebenarnya ya. Geometri sebenarnya kan ada ductingnya. Tapi sekarang kita mau tahu geometri yang untuk simulasi itu seperti apa. Nah, geometri yang digunakan untuk simulasi, iya, cuman satu ini doang. Nih. Jadi ada satu buah part ya. Jadi partnya itu nanti seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi nanti partnya itu seperti ini. Ya, jadi part yang ini adalah part negatif dari, misal di sini kan ada meja ya. Harusnya di sini kan ada meja, terus di sini ada orang. Ya, dan ini adalah part negatifnya seperti itu. Nah, nanti di bagian sini ini itu inlet ya kan, ini tempat masuknya udara kan ini ya, ini tempat masuknya udara dari supply air tadi yang 300 CFM. Nah, terus yang di sini nanti outletnya seperti itu ya. Ini jadi cuman satu doang tuh, jadi cuman ada satu solid doang seperti itu gitu ya. Ini face, hide face, face, hide face, face, hide face. Oke, jadi seperti ini. Ini transparan ya. Opak kayaknya. Nah, jadi nanti seperti ini. Ya. Di sini kalau sekatnya, misalkan ini sekat, ya sekat kayak di kantor-kantor kan ada sekat gitu misalkan ya. Sekat. Nah, ini sekat. Nah, ini meja rapat ya. Meja rapat, nanti di sini kan banyak laptop ya. Oke.
Nah, eh di sini nanti ya. Oke, jadi di sini ada human body di sini. Nanti human body-nya ini per orang itu 50 watt asumsinya, ya. Di sini ada 16 orang, berarti total untuk ini, untuk yang human body ini di sini. Ya. Ini totalnya 80 sorry, bukan 80. 800 watt. Seperti itu. Oke. Terus yang ini tadi meja ini ya, ini meja 40 watt. Jadi masing-masing meja 40 watt. Terus yang meja rapat itu kita asumsinya ada 5 laptop, misalkan di sini ada 5 laptop gitu ya. Berarti yang meja besar nih 40 kali 5. Meja kecil kan meja kecilnya ada 4 nih, 1 2 3 4 nih. Ya. 1 2 3 4. Ini meja kecilnya ada 4. Ya, berarti 40 dikali 4, 160. Meja kecil tuh total panasnya 160 watt. Yang meja besar tadi 40 kali 5, 200. Human body-nya totalnya sekian. Nah, pokoknya sekian lah gitu, seperti itu. Nah, kalau sudah ya, kita udah gambar geometrinya. Jadi geometri aslinya nanti seperti ini ya. Ya, seperti ini. Oke. Langkah berikutnya adalah kita harus kasih nama, ya. Cara kasih nama gimana? Nah, kita harus ngasih nama nih. Misalkan ini namanya top gitu. Nah, cara ngasih nama itu di space claim gampang, ya. Tinggal klik bagian ini, terus klik create ns, gitu. Ya, klik create ns, klik nanti tinggal namain aja seperti itu. Nanti di sini bisa keluar. Dinamain kan udah dinamain ya, di rename, dinamain nanti jadi seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Kalau misalkan kita cari top di sini terus kita hide topnya, nah itu nanti topnya jadi hilang itu. Kita show all misalkan. Show all seperti itu. Nah, ini yang inlet. Jadi ini yang dinamain, ini namanya inlet 1, inlet 2, inlet 3, inlet 4, inlet 5, inlet 6. Oke. Ini outlet 1, outlet 2, outlet 3, outlet 4, outlet 5, outlet 6. Jadi seperti itu ya. Yang ini top, ini bottom. Ya, ini Y-min. Kenapa dinamain Y-min di sini? Karena ini Y positif kan sono, dan sini adanya di arah negatif ya gitu. Y plus itu dinding yang sono, X-min yang sebelah sini, X plus yang sebelah sono, terus meja kecil 1 2 3 4. Jadi 4 mejanya ini ya dinamain meja kecil. Terus yang meja besar ini ya. Pastikan semuanya ada namanya ya, harus dikasih nama semuanya. Gitu. Nah, ini sekat. Sisanya sekat berarti. Jadi setiap face di sini harus dikasih nama. Nah, tadi cara namanya gimana? Tinggal diklik terus ini create ns, nanti terus tinggal rename aja gitu. Untuk memastikan bener gak dia nama ininya. Ini tinggal diklik aja, nanti dia nge-highlight sendiri ininya. Gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal ditutup aja. Ya, wah di sini ada perubahan settingan. Oke, nah tadi kita sudah gambar geometrinya. Kalau udah geometri, langsung cari di sini fluent with fluent meshing, karena kita meshingnya mau pakai fluent ya. Meshing sebenarnya bisa dua ya, bisa pakai yang ini ya. Bisa pakai ini, bisa pakai juga langsung fluent with meshing. Ini di sini ya, jadinya ini, jadi seperti ini. Sekarang kita masuk ke tahap meshing. Ya. Nah, di sini ada tulisan, ada meshing proses, kita 4, solver prosesnya 4. Nah, meshing proses ini 4 itu nanti artinya proses meshingnya dilakukan secara paralel gitu. Nah, ini menyesuaikan jumlah core teman-teman. Ya, prosesor teman-teman jumlah core-nya ada berapa? Ya, segitulah. Kira-kira 4. Nah, di sini saya pakai Core i3 jadi cuma 4 aja adanya. Oke. Nah, untuk meshing ya, settingan meshing ini bisa dilihat di sini. Ya, nanti langkah pertama ketika masuk di sini import ya, klik import geometri, nanti geometrinya masuk ya, geometri yang tadi sudah kita buat.
Nah, terus nanti kita langsung ke step berikutnya di meshing ya. Step berikut di meshing itu, would you like to add local sizing? Nanti klik yes. Ya. Klik yes. Kalau udah yes, nanti di sini kita disuruh bikin settingan local sizingnya. Nah, local sizing itu fungsinya supaya kita memerintahkan ukuran mesh di spesifik lokasi spesifik. Contohnya, nah di sini ya. Nah di sini kan nggak kelihatan ya, soalnya ini udah di input. Nanti teman-teman bisa setting inputannya seperti ini. Ini namanya terserah ya. Growth rate-nya normalnya sih 1,2 ya. Size control type-nya face sizing. Target mesh size-nya ini ukuran mesh-nya 0,05. Ini kalau teman-teman bawa penggaris kemudian ini diukur nih jarak dari sini ke sini nih kira-kira ukurannya 0,5 gitu. Seperti itu. Jadi ukuran selnya itu 0,5 ya. Di mana lokasinya? Di inlet sama outlet. Jadi kenapa di inlet sama outlet itu ukuran mesh-nya itu harus kecil? Nah, karena di situ merupakan point point of interest kita juga di situ gitu, di tempat inletnya. Seperti itu. Nih, kalau misalkan ukurannya besar-besar kan nanti kualitas hasil di sini tuh jadi kurang akurat ya. Jadi di setiap inlet sama outlet ya di sini. Ini kan nanti gradasi velocity-nya kan besar di sini kan ya. Kecepatannya nanti kan relatif lebih besar kan di sini kan karena tempatnya inlet gitu. Tempat inlet. Ya. Nah, di outlet juga nanti velocity-nya relatif lebih besar ya. Nah, oleh karena itu jadi mesh di sini tuh jadi harus lebih dapat perhatian ya. Jadi harus lebih padatin lagi. Dimana di sini ukurannya kita perintahkan 0,05 ya. Nih lokasinya di mana aja 0,05 di ini nih. Tinggal dipilih aja inlet 1 sampai inlet 6 dipilih, terus outlet 1 sampai outlet 6 dipilih, terus update. Update. Nah, di sini jadi ada face size 1. Nah, face size 1 ini adalah perintah supaya si inlet sama outletnya itu ukurannya 0,05 mesh ukuran selnya ini. Nah, terus ukuran yang lainnya gimana? Ukuran yang lainnya ya dibiarin aja sesuai dengan settingan default di Fluent ini gitu. Gitu ya. Nanti di sini di generate mesh surface, teman-teman tinggal langsung klik aja generate the surface mesh. Terus nanti masuk ke tahap berikutnya. Pastikan settingannya seperti ini. The geometry consists of fluid region only with no voids. Nah, kita kan simulasinya kan simulasi fluid ya. Kita nggak mau simulasi solid. Ya, di sini seluruhnya fluida. Oleh karena itu nanti ini yang harus dipilih sama teman-teman. Change all fluid boundary types from wall to internal. Nah, ini no ya. No, karena ini digunakan kalau misalkan teman-teman mau simulasi ini apa namanya? Misalkan ada thin wall. Ya, ada thin wall. Ya, itu nanti contoh kasusnya itu ada di poros medium. Nah, nanti kalau teman-teman ada poros medium, filter dan sebagainya itu teman-teman pakai yes di sini. Tapi kita nggak ada ya di sini, nggak ada thin wall. Kemudian do you need to apply share topology? Ini no, nggak usah ya. Share topology itu digunakan biasanya kalau part kita itu lebih dari satu. Ini kan partnya cuma satu ya, cuma office ini doang gitu, seperti itu. Solidnya kan cuma satu gitu. No, ya udah. Terus ini klik describe geometry, nanti dia langsung ke arah ke bawah gitu. Nah, nanti kita definisikan seperti ini. Bottom wall, human body-nya wall. Inletnya velocity, ya, meja besar wall. Nah, ini nanti masukkan settingan seperti ini. Pastikan mana yang dinding, mana yang tempat masuknya udara, mana yang tempat keluarnya udara ya. Pressure outlet tempat keluarnya udara ya. Termasuk human body itu kan wall, dinding dia. Ya kan, dia bukan tempat masuk udara. Jadi human itu bukan tempat masuk udara, bukan keluar, dia wall ya. Kemudian update region, ini pastikan fluid ya. Ya. Kemudian add boundary layer. Add boundary layer di sini nanti yes ya, dikasih yes, nanti diarahkan ke bawah.
pastikan nanti settingannya seperti ini. Nah, boundary layer itu fungsinya untuk ini di di image Y. Ntar dulu. Boundary layer itu ini. Ini boundary layer. Ya, kayak kue lapis, ya tahu pernah makan kue lapis. Jadi nanti di dinding, di bagian dinding itu meshnya itu kayak kue lapis ya. Di sini kita masukin layernya ada 3 nih, bisa dihitung sendiri ada 1, 2, 3. Ya kan ada 3 lapis yang rapih gitu. Sisanya berantakan. Ya. Sisanya berantakan, terus di sini nanti ada rapi lagi gitu. Ini fungsinya buat apa sih? Di dinding-dinding ini harus ada ini boundary layer ya. Boundary layer, namanya boundary layer ya. Itu untuk mengcapture fenomena apa? Ya fenomena boundary layer. Karena di dinding itu kecepatannya relatif apa namanya? Gradien kecepatan itu relatif lebih tinggi ini ya. Tapi ini bukan pembahasan kita kali ini. Jadi intinya usahakan setiap wall itu harus ada boundary layernya sini ya. Mau 3, mau 4 ya, boleh gitu, tapi jangan kebanyakan ya. Oke. Kemudian transition ratio-nya default, biarin aja default. Growth rate-nya biasa, default aja. Add-in-nya fluid region ya. Grow on only walls. Nah, jadi nanti setiap wall ya, nanti bisa dipilih mana yang mau di boundary layerin. Kita mau di boundary layernya di setiap wall. Jadi setiap dinding. Tadi kan kita definisikan yang mana yang dinding. Jadi di meja, kalau lihat nanti di meja juga ada boundary layernya. Di sini bisa kita cek. Di sini. Di orang ya. Orang juga kan tadi kita definisikan wall ya. Nah, di orang juga harusnya ada. Nah, ini. Belum. Nah, ini. Ya, ini kan orang ya. Nah, ini bisa dilihat nih, kalau kita lihat nih, ada di orang juga ada 1, 2, 3 gitu. Nah, itu tadi fungsinya buat mengcapture fenomena boundary layer atau high velocity gradient ya. Jadi velocity gradientnya di sini kan besar gitu. Jadi supaya bisa tercapture secara akurat. Oke. Kalau udah, kita masukin ukuran meshnya mau berapa ya. Maksimum cell length. Berarti ini 0,25 ya, kira-kira 0,25. Ini artinya ukuran sel sini nih, kalau ada penggaris ini ukurannya 0,25 gitu. Ukuran paling gedenya ini 0,25. Nanti kalau teman-teman pengen lebih kecil lagi ya bisa, ini tinggal dikecilin aja gitu. Supaya misalkan lebih akurat gitu. Ini kan pakai ANSYS akademik ya, ya dibatasin cuma 500.000 aja. Gitu. Jadi ya kita di sini nggak mengejar akurasi, yang kita kejar di sini adalah metodologi aja ya. Metodenya itu seperti apa gitu. Nah, terus di sini yang paling penting fill width. Nah, di fill width ini nanti ada 2 pilihan ya, ada polyhedra sama polyhexcore. Nah, bedanya polyhedra sama polyhexcore apa? Kalau polyhedra nanti semuanya bentuknya kayak gini nih. Bentuknya itu kayak sarang lebah semua. Ya, kayak sarang lebah. Ini kan polyhedra nih. Ini polyhedra. Nih kalau misalkan teman-teman lihat di sini sebenarnya ada 2 tipe sel. Ya, ada yang bentuknya kayak sarang lebah gini, ya. Ini sarang lebah nih kayak gini. Polyhedra. Ada yang bentuknya kotak. Ya, sebelah sini. Seperti itu. Nah, kalau polyhexcore itu dia menggabungkan antara polyhedra sama kotak. Hex itu kan kotak, segi 6. Muka 6. Ya. Mukanya ada 6 kan, kalau kubus itu kan mukanya ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6, face-nya itu ada 6. Nah, gitu ya. Nah, kalau polyhedra nanti teman-teman bisa lihat nanti semuanya poly. Jadi semuanya kayak gini semua gitu. Nggak ada kotak-kotak kayak gini gitu. Terus bagusan yang mana? Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa polyhexcore ini cukup bagus ya. Cukup bagus. Polyhexcore ini keunggulannya adalah jadi jumlah selnya itu relatif lebih sedikit dibandingkan kalau kita polyhedra ya. Kemudian ini kan hexa ya, mesh hexa. Mesh hexa itu terkenal dengan akurasinya yang cukup baik gitu ya. Jadi kalau
polyhexcore itu relatif memang lebih baik dibandingkan dengan polyhedra seluruhnya, seperti itu. Gitu ya. Oke, kalau sudah langsung di close. Ya, langsung di close. Ya, terus masuk ke ini setup di Fluent. Dimasuk ya. Ditunggu. Oke, sudah masuk. Oke. Biasa kalau masuk Fluent di sini. Ya. Kita cek dulu. Ini semuanya kita display, terus mesh display ini kita mau lihat dalamnya ya, ini gimana ya. Kita hilangin ymin sama xmin dihilangkan. Oke, top sama top. Oke, nah ini jadi seperti ini. Wah, ini ada plan nih. Oke, nah jadi seperti ini. Nah, nanti ketika masuk langsung ada tanda panah gini gitu. Kenapa ada tanda panah? Karena tadi kita meng-assign ketika mesh itu kita assign ini sebagai inlet gitu. Ya, velocity inlet, ini kan velocity inlet ya. Terus yang ini tadi pressure outlet ya. Jadi ini tanda panahnya merah. Merah itu artinya tempat keluarnya udara, yang biru ini artinya tempat masuknya udara gitu. Oke, jadi nanti bentuknya kayak gini. Misalkan teman-teman pengen lihat bentuk meshnya, ini tinggal edge-nya diaktifin aja. Nah ini ya, jadi bentuk meshnya itu ya seperti ini, gitu ya. Jadi ini walaupun pinggirnya polyhedra ya, kayak sarang lobah gitu, tapi ini di tengahnya ini ya, ini diisi oleh di tengahnya ini diisi oleh hex ya, bentuk yang kayak kubus kotak. Oke, langsung settingannya apa aja nih? Oke, settingan yang pertama kita pakai pressure base ya, bukan density base ya. Kita mau simulasinya pressure base. Density base itu biasanya itu digunakan untuk simulasi yang Mach-nya lebih dari 1. Misalkan kita mau simulasi fluida yang kompresibel dan sebagainya. Ini kita simulasi fluida yang biasa saja, yang kompresibel, yang incompressible ya, di ruangan. Jadi kita pakai, lebih tepatnya mungkin pakainya pressure base ya. Velocity formation absolute ya. Kemudian time kita simulasinya steady, bukan transient. Kemudian gravity-nya diaktifin ya. Wah, kenapa gravity-nya harus diaktifin? Nah, gravity ini diaktifkan supaya kita dapat mengcapture fenomena buoyancy force. Buoyancy force itu akibat nih, misalkan di sini kan si orang ya, misalkan orang ini kan suhunya panas nih ya, sedangkan suhu udara nanti calon ini bakal suhunya 18 derajat udara di dalam sini ya enggak. Nah, karena di orang ini suhunya 37 derajat, let's say 37 derajat di sini ya, suhu ruangan 18 ya. Nah, nanti ada aliran ada perbedaan suhu ya antara si human sama si ruangan. Nah, itu perbedaan suhu ini nanti akan mengakibatkan adanya buoyancy force ya. Di sini suhunya panas, nanti udara di sini kan kepanasan ya, karena udaranya panas di sini, terus udaranya kan jadi mengembang ya. Volumenya di sini jadi relatif mengembang, jadi dia ke drive gitu ke atas, ya arahnya ke atas gitu. Ya, misalkan kayak teman-teman pernah kemah kan, misalkan camping di gunung atau apa ya, kalau lagi pramuka misalkan gitu dulu. Bikin bikin api dari kayu ya. Bikin api dari kayu, terus teman-teman di situ tangannya coba ditaruh di atas ya, di atas api, misalkan ada kayu terus ada api ya kan, api unggun. Nah, terus teman-teman
coba tangannya di atas api unggun, itu pasti teman-teman eh, ngerasain panas, ya. Nah, terus teman-teman selain ngerasain panas, coba misalkan teman-teman bawa bulu ayam, misalkan bulu ayam dipotong atau bulu kambing, taruh di atas api unggunnya gitu. Taruh di atas api unggunnya, nanti hampir dipastikan ya si bulu ayam atau bulu kambing yang kecil, yang ringan itu tadi nanti akan ikut terbang ke atas. Nah, itu gaya angkat ke atas tuh namanya buoyancy force. Karena apa? Karena si api unggunnya itu kan panas, suhu sekelilingnya dingin, ya, ada perbedaan suhu, ya, ada perbedaan suhu itu nanti menyebabkan ya volumenya itu berekspansi, volume udara di situ berekspansi, ya, berekspansi. Nah, ekspansinya itu melawan gravitasi. Ya, kalau gravitasi kan ke bawah, makanya aliran itu nanti arahnya ke atas melawan gravitasi. Buoyancy force itu selalu melawan gravitasi. Makanya kalau gravitasinya dimatikan di sini nanti nggak ada buoyancy force-nya. Dia nggak kedeteksi, nggak ada aliran-aliran akibat panas itu. Ya, kebayang ya? Oke. Nah, langkah berikutnya di model. Model semuanya settingannya default ya, kecuali energinya on ya. Kita pakai model turbulunya ke Omega SSD, sisanya semua default ya. Karena poin pembahasan kita bukan di sini. Nanti kalau kita bahas satu-satu ini bakal panjang lebar sekali. Jadi kita pakai yang default aja. Nah, terus materialnya di sini, ya, material di sini kita pakai air, double klik airnya. Nah, ini harus settingannya harus dirubah, ya, settingannya harus dirubah. Semuanya kita anggap konstan, ya. Specific heatnya konstan, thermal conductivity dari air itu konstan, viscosity udara konstan. Nah, ini yang density-nya, oke. Density-nya itu nanti kan sebenarnya ada, seharusnya sih, ini idealnya. Ketika udara itu dipanaskan, nanti kan ya kalau menurut hukum gas ideal itu kan nanti ada kenaikan apa? Ada perubahan ketika kalau suhunya panas kan, PV nRT gitu ya. Bisa jadi ada perubahan volume ya, volume udara bisa berubah ya, bisa juga rho-nya juga berubah gitu kan. Kalau temperatur naik, pressure bisa berubah, volume bisa berubah ya. Terus density juga bisa berubah, PV sesuai dengan hukum gas ideal gitu. Nah, tapi di sini kita nggak mau pakai hukum gas ideal ya. Karena hukum gas ideal di sini ada ideal gas itu ya. Ini cukup kompleks ya, kalau di solve itu cukup rho-nya kan nanti berubah kan ya. Itu cukup kompleks ya dan time consuming, lama gitu. Nah, kita pakai cara alternatif lain namanya Bose-Sinus approximation ya. Nah, tadi di sini ada rumusnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Sebenarnya ketika kita mau simulasi CFD itu komputer itu menyelesaikan hukum Newton ya, persamaan Newton. Jadi hukum Newton. Jadi yang diselesaikan oleh komputer itu sebenarnya hukum Newton ya. Ini yang pertama hukum konservasi massa ya. Ini konservasi massa, massa masuk M in sama dengan M out ya. M out. Nah, ini sebenarnya yang diselesaikan oleh ANSYS Fluent itu ini, persamaan ini ya. Gitu. Massa masuk sama dengan massa keluar. Terus ada lagi di sini. Ini tuh hukum Newton, sigma F sama dengan MA ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya. Di sini ada beberapa term ya. Di sini itu sigma F-nya. Jadi ini bisa dikatakan ini sigma F-nya, terus di sini MA-nya gitu. Nah, di sini kan gaya-gaya yang bekerja pada fluida gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan gaya-gaya yang bekerja pada fluida apa aja sih ini? Ya, pressure gradient, perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan itu kan menghasilkan pergerakan pada fluida ya kan. Fluidanya itu bergerak. Misalkan fluidanya kita cacah jadi kotak sel itu tadi ya. Itu kan bergerak karena ada delta P gitu. Kemudian viscosity. Nah, viscosity ini kan apa namanya?
gaya yang bekerja juga pada fluida ya, viskositas. Jadi fluida itu yang misalkan tadinya maju ya, misalkan maju dengan misalkan gaya majunya let's say 10 misalkan. Nah, viskositas ini dia yang menghambat gitu. Viskositas itu kan sama dengan analoginya kayak gaya gesek lah gitu. Nah, ini ada satu lagi. Ini gaya ke atas ya kan, gaya ampung tadi ini namanya gaya apung. Gaya angkat ini. Ya ini buoyancy force. Tadi kalau kita nggak aktifin gravity ini nol, dianggap nol ini. Jadi nanti nggak kehitung, jadi nggak ada gaya apungnya gitu. Gaya buoyancy force ke atasnya itu nggak ada gitu. Oke. Nah, kalau Bose-Einstein approximation, Bose-Einstein ya agak susah juga sih ininya. Ini. Oke. Nah, ini Bose-Einstein approximation, ini kan tadi gaya apung ya, F. Ini F apung. Nah, kita pakai bahasa lokal aja, apung ya. Apung. Nah. Oke. Nah, jadi gaya apung itu nanti equals jadi ini gitu. Nah, ini pendekatan Bose-Einstein ya. Bose-Einstein. Jadi menurut Bose-Einstein, jadi gaya apung ini itu bisa disederhanakan ya. Approximation namanya juga pendekatan, makanya di sini tandanya nggak sama dengan, jadi ini sama dengan yang keriting gitu. Artinya pendekatan ya. Itu equal, jadi sama dengan 1 dikurang. Nah, ini apa lagi nih? Ini koefisien ekspansi. Koefisien ekspansi ya. Thermal expansion. Itu. Terus sama dengan suatu koefisien ya. Koefisien ini fungsinya koefisien ini supaya nanti fluidanya itu berekspansi gitu. Ini yang menyebabkan fluidanya itu volumenya itu jadi lebih besar. Nah, ini nih penyebabnya ini. Si beta ini. Nah, beta itu apa sih? Nah, ini beta ini nih. Kalau kita ubah jadi Bose-Einstein di sini, nah beta itu ini. Thermal expansion coefficient ya, sorry itu. Nama yang paling tepatnya thermal expansion coefficient 0,0034. Nah, ini faktor yang menyebabkan si fluida yang ada di ruangan ini jadi mengembang gitu. Jadi 0,0034 kali lipat gitu. Setiap satu kenaikan 1 derajat itu volumenya mengembang jadi 0,0034. Jadi udaranya mengembang seperti itu. Terus gaya apung itu nanti setara dengan T. Di sini adalah T suhu ruangannya. Suhu lokal. Ya, ini suhu lokal. Jadi ini suhu referensi gitu. Suhu referensi. Nah, ini suhu referensi ini sebenarnya nilainya terserah ya. Kita bisa ambil nilai rata-ratanya aja nanti ya. Suhu referensi, kemudian G ini gravity. Gravity ya. Ini menurut Bose-Einstein ya. Nah, oke, berarti untuk supaya bisa kita mensimulasikan ini ya, di sini ada gaya apung, ada buoyancy force ke atas ya akibat panas gitu. Artinya kita harus input parameter ini ya. Kita harus masuk thermal expansion. Ya, thermal expansion coefficient ini. Nah, ini thermal expansion coefficient ini 0,0034 ya. Biasanya sih 0,0034 gitu. Nanti teman-teman bisa cari di internet aja. Nah, thermal expansion coefficient ini juga tergantung suhunya gitu. Nah, itu kalau bisa ini disamakan dengan suhu referensinya di sini. Kita suhu referensinya berapa sih? Let's say 24. Nah, suhu referensi ini bebas teman-teman gitu. Tapi akan lebih baik ya. Suhu referensi itu berdasarkan suhu rata-rata ruangan. Kan kita udah bisa nerka-nerka nih kira-kira suhu rata-rata ruangannya itu berapa gitu. Terserah misalkan mau 20 atau berapa gitu. Bisa juga gitu. Nah, yang pasti apa namanya? Ini thermal expansion coefficient itu tadi sesuai dengan suhu referensi kita. Kalau kita misalkan 24, ya ini thermal coefficient di 24 gitu. Seperti itu. Nah, nanti untuk tentukan suhu referensinya itu di sini. Ya, operating condition nih. Bose-Einstein parameter. Ini T0. Ini T0. T0-nya 24 nah, gitu. Terus T-nya ini dari mana? Nah, T-nya ini nanti justru ini T ini yang dicari ini. Ini kan T itu nanti suhu lokal, distribusi suhu di ruangan. Ini justru nanti yang dihitung dari CFD itu ya ini. Distribusi suhunya gitu. Ini yang kita input tuh selain T yang ini gitu. T0 gravity kan udah di awal tadi. Nah, T0 ini udah nih dimasukin di sini misalkan 24 gitu. Terus
Beta tadi udah masukin 0,034. Nah, udah berarti kita udah lengkap ya. Jadi udah kita bisa mengcapture fenomena tadi tuh, fenomena buoyancy force-nya itu. Oke. Kalau sudah balik ke material udah ya, sudah semua ya material. Cell zone condition. Ya, cell zone condition di sini pastikan ini material name-nya air ya. Pastikan type-nya di sini fluid karena di sini semua di seluruh zone sini itu fluid semua. Kemudian di boundary condition. Nah, oke. Di boundary condition di sini inletnya ini kan inlet 1, teman-teman kalau lupa mana yang inlet 1, mana yang inlet 2 ini tinggal diklik aja ya. Tinggal diklik di sini nih. Ini Fluentnya versi baru nih, kalau diklik ntar dia keluar kayak gini nih. Nah, teman-teman kan pasti awal-awal di situ ketika klik inlet di sini ya. Pasti yang keluar di sini velocity type-nya, velocity inlet. Nah, nanti teman-teman harus ubah di sini, harus diubah jadi mass flow inlet. Ya. Lalu dibuka mass flow inletnya ya. Nanti settingannya seperti ini. Wah, lo kok settingannya ribet ya. Nah, teman-teman harus bisa ngerubah kan tadi 300 CFM ya. CFM. Nah, CFM itu teman-teman ubah dulu nanti ke meter kubik per second. Meter kubik per second. CFM itu berarti kan kubik feet per minute ya, berarti ya. Berarti kubik feet berarti FT3 per menit. Nah, ini kan FT3 per menit ya. Teman-teman ubah dari 300 CFM ke meter kubik per second dulu. Nah, kalau udah ubah dari CFM ke meter kubik per second, teman-teman harus itu harus ubah ke mass flow rate-nya. Nah, kan rho sama dengan m dot dibagi v dot ya. Massa dibagi volume. Ya, definisi rho kan. Berarti untuk berubah jadi m dot ya kan, berarti rho dikali v dot. Nah, jadi misalkan dari 300 ini misalkan aja. Misalkan dari 300 CFM tuh setara dengan 100 meter kubik per second. Nah, ini 100-nya nanti masukin ke sini. Terus tinggal dikali rho jadi m dot. Nah, m dot ini nanti dalam kilogram per second. Ya, kilogram per second. Rho ini apa? Rho udara. Rho udara itu sekitar 1,225 gitu. Seperti itu ya. Nanti m dot. Nah, m dotnya ini yang dimasukin gitu. Jadi teman-teman harus ubah dari CFM ke m dot dalam kilogram per second. Ya, kilogram per second udara, bukan dalam volume per second gitu. Nah, ini nanti kira-kira seperti ini. Ya, jadi untuk inlet 1 mass flow rate-nya ke sini ya. Oke. Nah, di sini yang cukup challenging ya, di inlet sini ya. Kita misalkan kita highlight di sini. Nah, ini kan kita mau pakainya diffuser inletnya kan tipenya yang gini ya, 45 derajat misalkan 45 derajat itu kan berarti ke sini nanti gitu. Ya. Gitu. Bukan lurus ke bawah. Jadi bukan kayak turun ke bawah gini. Bukan kan? Seperti itu. Nah, terus gimana gitu? Supaya nanti pas di sini keluar tuh 45 derajat gitu, mirip kayak kalau misalkan di situ ada diffuser gitu. Misalkan Mas kok nggak digambar aja diffusernya tadi? Nah, masalahnya kalau diffuser ini digambar, mana tadi nih? Diffuser ini digambar nanti meshnya banyak banget, jadi detail sekali gitu. Nanti perhitungannya jadi sangat lama gitu. Nah, oleh karena itu ya, kita nggak usah gambar diffusernya, kita gambar simple aja. Dia kan kotak kayak gini kan, supply airnya cuma kayak kotak doang, terus nanti udara masuk gitu. Nah, tapi kita ubah arah masuknya udara nih di sini nih. Yang tadinya masuknya ke bawah, kita ubah jadi masuknya itu jadi sudut 45 derajat. Seperti itu. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya adalah tinggal, nah, kita anggap itu sebagai silinder. Ya. Nah, ini misalkan silinder. Ini kan namanya sumbu aksial. Ya, aksial. Ya, aksial. Ini misalkan silinder. Misalkan kita ada silinder, ini silinder. Sudah, sudut. Nah, gini. Ya.
Jadi titik tengah silindernya itu ada di tengah kotak itu tadi. Nah, ada silinder, ya kan? Nah, kita kan pengennya, misalkan kita punya kotak itu tadi ya. Ini kan titik tengahnya ya. Kita kan pengennya gini. Ya, 45 derajat. Ini sudut, terus ini 45. Ya kan, ini sudutnya pengennya 45 gitu. Nah, kita harus bikin silinder dulu. Jadi koordinat silinder. Nah, cara bikin koordinat silinder gimana? Nah, caranya tinggal direction vector di sini, ya kan? Cari local cylindrical. Local cylindrical. Oke. Nanti di sini teman-teman minta koordinat. Diminta masukin koordinat. Nah, koordinatnya itu yang mana? Koordinatnya adalah koordinat ini, titik tengah ini. Ini kalau dilihat dari atasnya. Ini kan ada kotak nih. Nah, ini kotak. Nah, titik tengah ini. Ini koordinatnya berapa nih kalau di CAD? Nah, itu cara carinya tinggal cari di SpaceClaim aja di CAD. Nah, di sini saya sudah himpun. Di sini kan ada 6 inlet ya. Ini koordinatnya nih. Ini tinggal dimasukin aja nih. X, Y, Z. Nah, itu. Jadi teman-teman harus tahu di sini kan ada 6 inlet ya. Ada satu titik ini koordinatnya berapa nih? Titik di tengah ini. Titik di tengah kotak ini berapa koordinatnya? Masing-masing sampai 6 ya. Ini saya udah dapat nih dari ini data ini dari SpaceClaim tadi ya. Ini titik tengahnya udah dapat. Tuh. Nih. Ini kan hampir sama berarti kan geser ini. Ini tetangganya nih. Ya. Oke, jadi teman-teman nanti masukin koordinatnya ya. Koordinatnya. Nih, ya. Gitu. Nah, jadi nanti kan ini jadi koordinat silinder gitu. Jadi koordinat silinder ini titik tengahnya di sini, ya titik tengahnya di sini, ya. Di sini berarti jadi sumbu aksialnya, ya. Nah, ini teman-teman tentuin sumbu aksialnya itu yang mana. Nah, kita kan mau arahnya sumbu Z ya. Di sini ada sumbu Z, Z minus. Ini sumbu Z, Z minus. Jadi aksis directionnya, aksis dari silindernya itu ke arah mana? Nah, ini kan silinder, jadi kita seolah-olah kayak bikin silinder gitu. Nah, ini ada silinder. Nah, aksis ini, aksis silindernya, aksis aksialnya ini, ya silinder ini kan ada di sumbu min Z. Jadi arah sumbunya itu ke bawah gitu, min Z. Kan kalau ke atas ini positif Z. Nah, makanya di sini kita min 1. Min 1 itu artinya min Z. Ya, min Z. Kita tentuin dulu aksisnya itu arahnya kemana, ke arah sini, oke? Nah, kemudian kita kan pengennya nanti dia arahnya 45 derajat kan, 45 derajat nih. Ini 45 sudutnya nih, 45 derajat kan, antara aksial sama ini nih. Nah, ini namanya sumbu radial. Sumbu radial itu sumbu yang membentuk radius. Ya, ini kan kalau ini ada lingkaran lagi nih, kita bikin lingkaran lagi. Nah, ini kan radial, arah radial, ya. Di sini arah aksial, ya, seperti itu. Nah, jadi supaya 45 derajat, berarti teman-teman harus masukin di sini vektornya 1, di radialnya vektornya 1, ya. Terus di aksialnya yang bawah itu vektornya 1 juga, ya. 1 ketemu 1, ya. Ini segitiga vektor, berarti f rad, ya. Misalkan terus di sini v rad, di sini v aksial, ya. Kalau di sini nilainya 1, ya, nilai vektornya 1, di sini nilainya vektornya 1, maka di sini akan membentuk 45 derajat. 45 derajat gitu. Jadi nanti arahnya itu bakal menjauhi titik pusat ini. Titik pusat silinder yang sudah kita buat tadi ke bawah, tapi 45 derajat gitu. 45 derajat. Awas nanti arah sumbunya salah. Kalau misalkan aksial ininya minus, misalkan ini minus 1 nih, ini kebalik nanti malah ke atas sono. Gitu. Kan karena kita menetapkan minusnya itu ke bawah. Minusnya ini kan ke bawah gitu kan. Berarti ini kita harus positif. Seperti itu. Gitu ya. Ini emang agak ribet tapi jadi nanti ini bisa ini ikut. Mungkin kayak pelajaran vektor ya, mungkin nanti bisa baca-baca lagi seperti itu. Gitu ya. Nah, misalkan kita tangensialnya kita adain juga, misalkan 1 juga. Nah, ini ntar dia muter lagi di sini, muter itu kan. Jadi fluida masuknya itu muter. Di sini tuh muter gitu.
Itu jadi kita nol aja, ini kan nggak muter ya. Jadi dia cuman keluar gitu aja. Sudutnya ke bawah 45 derajat. Makanya di sini satu, di sini satu. Kalau di radial satu, aksial satu ya. Itu berarti 45 derajat ke bawah gitu. Seperti itu. Nah, untuk yang inlet 2 juga sama. Settingannya sama persis. Ya. Yang dibedakan ini aksis originnya. Ya, ingat koordinatnya tadi. Seperti itu ya. Kemudian untuk settingan internal di default aja outletnya kita pressure outlet gitu. Ya, pressure outlet, jadi nanti ini masuk keluarnya dari sini ya. Ini pressure outlet. Di bottom ya, bottom tuh lantai berarti. Ya. Dia adiabatik. Adiabatik artinya nggak ada transfer panas ke lingkungan. Adiabatik ya. Heat fluxnya 0. Itu adiabatik. Terus yang Y-min, Y plus, X-min, top, ini semuanya adiabatik semua. Sekat juga adiabatik ya, settingannya sama kayak bottom tadi. Nah, untuk settingan human body, teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Ini kan settingannya beda ya dengan yang bottom dan sebagiannya. Kan kalau bottom kan adiabatik. Nah, human body di sini teman-teman bisa lihat ya sesuai dengan ininya. Di sini kan ada 16 orang berarti ya. Ada 6 orang, masing-masing orang 50 watt, berarti 800 watt. Di sini langsung aja masukin 800 watt. Ya. Nah, tapi di sini perlu dilihat watt per meter kuadrat. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu luas area dari si human body ini, luas areanya. Ini kan area nih. Ini area silinder kan. Nah, ini cara dapat areanya gimana, Mas? Dapatnya dari space claim bisa gitu. Tinggal klik aja nanti di bawah nih, di sini di status di space claim di bawah ini ada tulisan areanya sekian meter kuadrat misalkan gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal bagi aja 800 dibagi ini, jadinya kan flux ya, berarti tinggal masukin di sini 24,87 misalkan ya. Nah, nanti ini enggak, teman-teman tergantung ya, ini kan beda-beda ya, di beberapa jurnal juga beda-beda, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80 gitu, teman-teman terserah nanti. Tergantung asumsi teman-teman. Terus elektronik juga kan beda-beda juga kan panas yang keluar kan. Nanti itu tergantung, semuanya tergantung lagi asumsi teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk human body ini tadi settingannya human body-nya, terus meja besarnya ini ini meja besar ya kan. Oke. 240 kali 5, ada 5 device di situ. Areanya sekian, fluxnya jadi segini, masukin. Sama meja kecil juga sama gitu. Oke, gitu ya. Oke, kalau sudah masuk udah semua, berarti ini semua settingan sudah selesai semua. Ini sudah ya. Ini udah, sorry. Jadi ini biar enak dilihatnya. Oke. Kita masuk ke boundary condition sudah. Mesh ini nggak usah di sini. Method pakai couple ya, pseudo transient. Ini diaktifkan ya, report itu supaya apa, hasilnya mudah konvergen. Jadi pakai pseudo transient di sini, pakai coupling terus mudah konvergen, walaupun relatif lebih lama dari simple ya. Simple ini lebih cepat tapi kadang sulit konvergen ya. Oke, itu semuanya cuman metode doang. Sebenarnya teman-teman terserah mau ini pilih apa aja, terserah. Yang penting nanti ujungnya itu konvergen, bukan metodenya. Nah, report ini nggak usah juga. Initialization ya pakai yang hybrid aja, hybrid, terus klik initialize. Kalau udah klik initialize ya ke run calculation. Ya di sini saya pakai 200 ya, 200 iterasi aja gitu. Terus klik calculate ya. Calculate udah, terus tinggal ditunggu sampai 200. Nanti bisa jadi hasilnya residualnya nggak sesuai dengan targetnya kan bacanya 10 pangkat minus 3 ya, 0,001 ya. Tinggal klik calculate, nanti teman-teman tinggal running aja seperti itu. Nah, nanti kalau udah running, nanti setelah running ya. Nah, setelah running itu nanti di sini ada di reports, di Fluxys ya. Fluxys kita mau uji seberapa akurat hasil kita. Ya, pilih inlet sama outletnya
ya. Apakah simulasi kita ini sesuai dengan hukum kekelan massa atau tidak? Oke. Nah, kalau inlet 1 ini kan nilainya sekian ya. 0,14 kg per second ya. Nah, inlet 2 harusnya keluarnya juga harusnya sama yang di atas, harusnya ya. Nah, kalau kita pilih semuanya, di sini dia akan ngesam. Ya, di sini ada ngesam. Ngesam tuh ngejumlah. Inlet 1 ini dijumlah nih. Ini semuanya dijumlah, ya kan? Nah, ini nanti ini errornya. Ini error perhitungan kita. Error pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah error kita ini besar atau tidak. Coba kita hitung error kita berapa persen ya. Di kalkulator ini 0,14 misalnya. Ini kan berarti masuknya 0,14 dikali 6 ya. 0,85 lah ya. Itu kan ada koma-komanya 0,85. Kira-kira 0,85. Nah, berarti errornya adalah rasio ini dibagi 0,85 gitu. Errornya kan 0,009 nih. Ya. Dibagi salah satunya ini, salah satu inlet atau outlet juga nggak apa-apa. 9 bagi. Nah, ini errornya sekitar 1% lah ya. Oke lah, di bawah 2%, di bawah 5% udah oke lah gitu. Nggak masalah gitu. Kalau ini 100, kalau misalkan ini difference-nya perbedaannya 30%, nah itu patut dipertanyakan gitu hasilnya. Gitu ya. Ini errornya 1% doang, jadi nggak masalah. Jadi oke lah gitu, dipercaya gitu. Kalau mau lebih bagus lagi ya itu nanti upayanya bisa dengan di metodenya ya, di sini di metodenya ya, di pseudo transient settingan ininya nih dirubah nih, time scale faktornya dikurangin misalkan, atau bisa juga meshnya lebih padat lagi, bisa itu. Nah itu, tapi ini segini aja udah cukup sebenarnya ya. Oke. Kalau sudah perhitungan, kita langsung result ya. Kita mau lihat hasilnya seperti apa. Ditunggu. Oke. Oke. Jadi ya ini tinggal dilihat di ini aja ya. Nah, ini cuman visualisasi aja sih. Ya. Oke. Kita misalkan pertama mau lihat dulu streamline-nya gimana ya. Klik streamline, start from inlet ya. Jadi inlet dipilih semua. Jadi kita pengen ngeluarin streamline dari inlet 1 sampai inlet 6. Kita mau lihat. Nah, ini. Nah, ini. Ya, jadi keluarnya benar dia 45 derajat. Ya, seperti itu ya. Gitu. Ini mau ditambah lagi bisa. 100 garis. Oke, gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini lebih mendekati di lapangan ya, diffuser di lapangan kayak gini daripada kita simulasi langsung tiba-tiba ujuk-ujuk ke bawah gitu. Ya, kan ketika ini udara keluar dari diffuser itu kan nggak ujuk-ujuk langsung nembak ke bawah kan. Jadi sebenarnya 45 derajat, jadi seperti ini ya. Ada yang namanya efek ini. Ya, dia ke dinding dulu. Nah, terus nanti teman-teman bisa bikin plan ya, plan di ini inletnya dilihatin aja. Kita mau lihat Coanda effect, namanya Coanda effect. Ya. ZX, oke. Nih. Kita ZX plan di sini. Ini kan namanya plan 4 ya nih. Plan 4-nya ada namanya di sini, plan 4-nya. Kamu lihat. Nah, ini.
Kita mau potong ini kan inlet nih, ya biru-biru yang ini kan inlet nih. Ini plane path ya, kita bikin plane path di apply, udah plane path di apply, dihilangin plane-nya. Terus kontur, kita bikin kontur baru, lokasinya di plane path yang baru tadi kita bikin. Ya, locationnya plane 4. Kita lihat velocity lokal, oke. Set. Nah ini ada Conda effect. Ya, gitu. User specify, misalkan ini di ininya, ini kita ngatung ininya. Nah ini. Jadi seperti ini ya. Ini kan lebih mempresentasikan apa namanya? Di lapangannya itu seperti ini gitu. Nggak langsung jatuh ke bawah gitu sebenarnya. Oke. Nah, terus di sini juga kita bisa lihat ya di atas. Nah, ini yang tadi dibilang kayak misalkan di sini ada api unggun ya kan. Jadi kita naruh bulu ayam, terserah, kambing juga boleh. Nanti tinggal nanti ada udara ngalir ke atas karena di sini suhunya panas ya kan. Karena gravitasi. Di sini bisa dilihat ini. Misalkan kita vektornya di plane path barusan. Nah, di sini bisa kita lihat vektornya, normalize symbol. Nah, itu normalize symbol. Kita pakai yang tangential ya supaya lebih jelas. Arrow-nya kita ubah colornya jadi konstan warna hitam misalkan. Oke. Nah, nih. Ya, ini kan ya, jadi ada buoyance effect buoyancy force ke atas ya. Udaranya jadi ke atas akibat panas dari si manusia ini ya. Manusia yang ada di sini. Oke. Ini plane path-nya coba kita sweep. Nah. Gitu. Oke, nah gitu ya. Nah, gitu. Misalkan ini konturnya mau ubah jadi temperatur, boleh. Temperatur. Wah, ini kenapa ini? Ini local. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ya. Jadi si orangnya ini sekitar 32 derajat ya, 32 derajat ya. Nah, nanti untuk orang itu inputnya bisa dua ya, bisa heat tadi 50 watt atau bisa masukin aja misalkan langsung suhu tubuh di sini 37 derajat bisa juga gitu. Oke. Nah, di sini user specify dalam Celsius ya. Kita ubah biar lebih jreng lagi ininya, konturnya. Nah, itu. Jadi seperti ini ya. Ini lihat nih panasnya ke atas nih sama kayak api unggun gitu. Yang kalau kita lagi persami misalkan. Oke. Itu ya. Plane-nya misalkan dirubah ke XY. Sini XY kita turun, nah ini plane path-nya kita nih. Nah, di sini kita bisa lihat gini. Misalkan ada pertanyaan, apakah dengan itu tadi 300 CFM terus 18 derajat ya. Di sini 18 derajat Celcius gitu. Di setiap supply air-nya. Apakah pendinginannya itu beban pendinginannya itu terpenuhi atau tidak? Ya sebenarnya kalau kita udah simulasi CFD, beban pendinginan itu bukan pada hitungan berapa watt lagi. Ya. Jadi di simulasi itu kita one step further, kita jauh lebih di depan gitu. Artinya apa? Apakah beban pendinginan kita terpenuhi atau tidak misalkan dengan simulasi ini? Jawabannya ya kita tinggal lihat kontur temperatur di sini aja gitu. Kita dilihat di sini ada hotspot gak gitu. Di sini ada, memang di sini ada hotspot ya, terutama di atas meja ya. Di sini nih ada hotspot ya di atas meja gitu. Di sini, ya kan karena ya di sini kan panas ya. Terus di dekat orang di meja rapat di sini juga ada hotspot ya yang panas nih. Gitu. Tapi apakah dengan temperatur hotspot ini membuat orang nyaman? Ya, itu.
21,8, yang merah aja 21,8 misalkan. Ini yang oranye 21. Tentu dengan 21 kan orang masih nyaman ya gitu. Seperti itu. Jadi apakah beban pendinginannya ini memenuhi atau tidak? Sebenarnya pertanyaannya kalau di CFD kurang tepat. Jadi seharusnya yang ditanyakan adalah apakah thermal comfortnya itu memenuhi atau tidak, seperti itu. Ya, di sini kita bisa lihat thermal comfort itu kita bisa lihat dari dua aspek. Yang pertama dari temperaturnya. Ya, dari temperaturnya di sini kita lihat ada sih hotspot, tapi hotspotnya ini juga kan tidak terlalu panas, ya kan? Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, thermal comfort juga itu bisa dilihat, jadi bisa dilihat dengan velocity-nya gitu. Kalau velocity-nya lebih dari 0,4, ya biasanya kan lebih dari 0,4 ya. Ada sih, ada rumusnya, misalkan lebih dari tertentu, dari kecepatan tertentu. Ya, di sini kalau di sini sih kecepatannya 30 fpm ya. fpm kalau dalam meter per second berapa ya? Nah, pokoknya nanti tinggal baca aja. Nah, di sini. Nah, ini kan velocity-nya harus 70, di bawah 70 fpm. Ya, feet per menit. Seperti itu. Nah, nanti di sini lihat apakah ada yang di sini yang velocity-nya di bawah 70 fpm. Ya, ada yang di atas, ada yang di atas 70 fpm. Gitu. Kalau di atas 70 fpm berarti kan orangnya udah nggak nyaman gitu. Jadi pertanyaan di CFD adalah bukan lagi masalah apakah beban pendinginannya itu terpenuhi. Jadi pertanyaannya lebih tepat adalah apakah thermal comfort dari setiap orang ini terpenuhi gitu. Karena di CFD ini kita udah lihat per orang gitu, per lokasi lagi, bukan per makro, data makro lagi gitu. Bukan data beban pendinginan sekian watt gitu. Seperti itu ya. Terus ada lagi thermal comfort itu ya salah satunya dengan di sini ya, standar ATPI. Ada dengan EDT gitu, effective draft temperature. Nah, EDT itu nilainya itu antara 3 sama 2 itu. Jadi kalau nilainya antara 3 sama 2 tuh artinya nyaman. Minus 3 sama positif 2 itu artinya nyaman, seperti itu. Nah, itu EDT itu ada rumusnya. Nah, EDT itu rumusnya itu temperatur di ruangan ya, dikurang temperatur rata-rata dikurang 0,07 dikali kecepatan lokal dikurang 30. Nah, itu nanti di sini bisa ditulis ekspresi ya. Ekspresi ini klik kanan new ya, klik new, terus nanti di sini saya bikin ekspresi EDT gitu, supaya kita bikin EDT kan tadi. Nah, ini harus dirubah dulu nih. Ini kan settingannya Kelvin ya, dalam Kelvin ya. Ini dirubah harus jadi Fahrenheit dulu. Nah, gitu. Ini kan temperatur rata-rata nih. Kolom average ya kan 1,8 temperatur rata-rata, nih 0,07 velocity, ini dikurang 30 meter per second, ini yang tadi di sini nih. Nih, ini kurang 30 gitu. Nah, jadi tapi ini semuanya nih harus dalam Fahrenheit tadi ya, di rumus ini harus dalam Fahrenheit sama kecepatannya dalam fpm. Nah, di sini harus di-convert dulu ke fpm sama Fahrenheit dulu. Seperti itu. Nah, nanti kita apply, kalau udah apply nanti di sini muncul ya EDT XP ini tadi new. Nah, kita namain EDT XP, ini expression yang kita buat sendiri. Kemudian kita bikin variabelnya tadi ya, ini. Cara bikin variabel gampang, tinggal kanan new, klik kanan new, terus nanti dikasih nama EDT. Ekspresinya apa? Ekspresinya yang tadi EDT XP yang tadi di expression sini. Ini variabel. Nanti jadi variabel gitu. Jadi nanti di kontur sini kita bisa pilih EDT gitu. Effective draft temperature. Nah, ini nilainya seperti ini. Ini kita biar minus 3 sampai 3 aja misalkan kita lihat. Oke. Nah, ini. Nah, udah ini. Ini walaupun K ini sebenarnya Fahrenheit ya, karena kan tadi ketika kita expression ini dalam Fahrenheit gitu. Ini walaupun K ini sebenarnya F gitu. Nah, ini dari minus 3 sampai 2 ya tadi. Nah, nanti bisa dicek sendiri di sini. Nah, itu untuk cara bikin EDT itu seperti tadi itu. Effective draft temperature. Jadi seperti itu. Oke, untuk simulasinya sampai sini ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, salam.